Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-21. Kitab Kejadian pasal 21 kita melihat di ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-21. Saya akan membaca beberapa ayat di dalamnya. Ayat 17. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini ada satu hal yang seringkali kita lupa, bahwa Allah kita senantiasa memelihara umatnya. Siapapun itu, Allah tetap mengasihi manusia, karena Dia yang menciptakan manusia. Sebagaimana di dalam bagian ini, Allah juga mengasihi akan keturunan daripada Hagar, ya, Ismail. Ismail adalah keturunan Abram. Dia adalah saudara daripada Ishak, karena dia satu bapak tetapi beda mama. Nah, dalam bagian ini memang ada satu kesalahan, ya, beberapa waktu yang lalu, bagaimana seorang Sarah karena menunggu terlalu lama dia memberikan budaknya Hagar, kemudian terjadilah peristiwa itu dan mengandung, kemudian dapat melahirkan Ismail. Tapi janji daripada Tuhan untuk keturunan itu menjadi besar bukan dari Ismail, tetapi dari Ishak. Walaupun di dalam bagian ini ternyata Allah juga memberkati keturunan Ismail, di mana keturunan Ismail juga akan menjadi bangsa yang besar. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah ketika menetapkan sesuatu, Dia pasti sudah penuh dengan perhitungan. Kalaupun Tuhan juga memberkati Ismail, tetap ada perbedaan dengan Ishak. Karena dari Ishaklah Tuhan akan memakai keturunan itu menjadi bangsa yang besar. Nah, dari sini kita bisa melihat, kita bisa menemukan bahwa Tuhan tetap memelihara orang-orang yang dikasihinya. Dan Tuhan Allah kita juga memperhatikan apa yang menjadi pergumulan kita. Ketika Hagar dan Ismail merasa sedih karena disuruh pergi, meninggalkan mereka mengalami kehausan, mereka mengalami pergumulan di sana. Dan ketika Allah mendengar, Allah melihat, Allah juga turun tangan untuk menolong anak-anak ini. Dan kita bersyukur Tuhan senantiasa menjaga, memberkati kehidupan kita. Kalau Hagar Ismail saja ditolong, apalagi kita keturunan daripada Ishak Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari
Tetaplah berpengharapan sebagai anak-anak Tuhan. Tetaplah berpengharapan sebagai orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Karena Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Kalau yang lain ditolong, kita juga ditolongnya. Yang kedua, kita juga bisa belajar dari bagian ini bahwa Allah senantiasa menyertai anak-anaknya. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ismail dipelihara, disertai juga oleh Tuhan. Kita juga pasti dijaga, disertai, dan dipelihara oleh Tuhan. Dan percayalah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang pilihan, percayalah untuk setiap kita boleh tetap hidup dalam kasih anugerahnya. Jangan pernah menggadaikan hanya gara-gara satu dan lain hal. Tapi biarlah iman kita tetap kuat, tetap disertai dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dari sini kita boleh melihat bahwa Allah kita memperhatikan semuanya. Apalagi kita sebagai orang-orang pilihan Allah, tentunya Allah juga memperhatikan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menolong dan mengingatkan kita. Kalau Ismail dijaga, ditolong oleh Tuhan, kita juga pasti, karena kita adalah umat pilihannya. Kalau Allah menyertai, memberkati Ismail, saya yakin percaya kita juga diberkati, disertai oleh Tuhan. Karena kita adalah anak-anaknya, kita keturunan daripada Abraham, Ishak. Dan kita sungguh bersyukur Tuhan senantiasa menjaga, memelihara kita. Ya, setiap orang itu ada berkatnya. Ya, Tuhan sudah mengukur dan tidak akan pernah mungkin tertukar. Oleh sebab itu percayalah, berkat-berkat yang hari ini kita terima, kita nggak perlu iri terhadap orang lain, karena Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya yang terbaik. Ya, Tuhan itu adil, Dia tahu apa yang menjadi bagian kita, Dia mengerti yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu percayalah akan berkat dan pemeliharaan Tuhan. Berkat tidak akan pernah tertukar, karena Tuhan yang memberikannya kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi. Kita tidak perlu iri akan berkat-berkat yang orang lain terima, karena mereka pun juga punya pergumulannya sendiri. Nah, mari kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan. Percayalah, Tuhan mengasihi kita, sehingga Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Dan biar setiap kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati, menyertai kami, sehingga hari ini kami juga boleh bisa melihat, merasakan, dan mengalami setiap berkat dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini kami juga mau berdoa, kami mau menyerahkan untuk hidup kami. Ajar kami mensyukuri apa yang ada pada kami, tidak melihat kepada orang lain, tidak iri kepada orang lain, tapi belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga percaya kalau yang lain ditolong, kami pasti juga Tuhan tolong. Dan kami rindu hidup kami senantiasa boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan, ini doa seru kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh senantiasa melihat akan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.